kami sudah bersepakat untuk merubah nomenklatur. Kata Isa Al-Masih kita rubah menjadi Yesus Kristus. Pernah Islam, jadi saya paham apa yang ada di benak kalian. Dulu juga saya berpikir bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Dan setelah saya pelajari teman-teman ya, ternyata Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa misi pelayanan kita ke dalam doa syafaat Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di Sumatera ini. Dan saat ini Bapak Ibu saya sudah di Palembang. Saudaraku, ada banyak sekali teman-teman kita dari seberang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu ragu-ragu, orang Yahudi itu ragu-ragu terhadap siapa yang dibunuh itu. Padahal kita sudah berulang kali mengatakan bahwa kami orang Kristen tidak pernah ragu-ragu terhadap penyaliban. Kami sepakat, kami bersehati dengan kompak mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Dan itu tertulis dalam Alkitab. Bahkan dia dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan semuanya tergenapi. Nubuatan dalam Perjanjian Lama tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Saudaraku, atas dasar apa teman-teman kita dari seberang itu mengatakan bahwa kalau orang Yahudi, orang Kristen, bahkan mereka katakan Nasrani, ya, ragu-ragu terhadap penyaliban itu. Di dalam surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bih min ilmin illa taba'ad dhanna wa ma qataluhu yaqinan. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Ya, kalau mengenai penyaliban itu memang berbeda antara Isa dan Yesus. Kalau Isa memang tidak mati di atas kayu salib, tetapi dia diangkat oleh Allah. Yang mati di atas kayu salib itu orang yang diserupakan. Mirip sekali dengan Isa tetapi bukan Isa. Pertanyaannya, ketika orang itu diserupakan yang mirip sekali dengan Isa, sehingga dia yang tidak berdosa dibunuh, dan pertanyaannya apakah orang itu teriak minta tolong ketika terjadi penyaliban itu? Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya adalah, adakah ya yang tahu siapa orang yang disalibkan itu? Siapa orang yang diserupakan itu yang katanya mirip dengan Isa, telah diserupakan? Dan yang selanjutnya adalah orang Kristen, sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak pernah ragu-ragu tentang penyaliban. Kalau rujukan mereka surat An-Nisa ayat 157, ya, itu adalah iman mereka, saudaraku. Karena mereka yakin yang dibunuh itu bukan Isa. Tetapi kita sangat yakin iman kita itu bukan berdasarkan apa kata keyakinan mereka. Iman kita itu berdasarkan apa kata Alkitab. Dengan begitu jelas, dengan mantap, dan itu tertulis dalam Alkitab, yang mati di atas kayu salib itu adalah Yeshua Masih, Yesus Kristus, bukan orang yang diserupakan. Nah, kalau rujukannya surah An-Nisa 157, nah itu terserah mereka karena itu bukan iman kita, dan ini adalah iman mereka. Cuma kita bertanya, siapa nama orang yang diserupakan itu? Dan kita juga bertanya, adakah orang itu minta tolong, teriak, mengatakan ini bukan Isa Al-Masih, tetapi
ini si Pulan atau si Pulen atau ini. Adakah orang itu teriak ketika orang tersebut ingin dibunuh? Ini yang ingin kita tanyakan. Dan pada hakikatnya saudaraku, kita melihat daripada teman-teman kita dari seberang, belum ada satupun di antara mereka yang tahu dengan yakin siapa yang dibunuh itu. Jadi yang masih meraba-raba di sini siapa sebenarnya mengenai penyaliban. Maka antara pemuka agama A, pemuka agama B, dan si C dan si D itu saling bertentangan. Kalau kata ustadz ini misalnya yang dibunuh itu Pulan, kata ustadz itu yang dibunuh itu Pulen, kata ustadz lain lagi yang dibunuh itu lain lagi, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya mereka dalam keadaan bingung mengenai penyaliban itu. Bukan kita, mereka sendiri, Bapak Ibu. Oke, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta adalah bagian saya ini mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Pan RB dan Menteri Tenaga Kerja, kami sudah bersepakat untuk merubah nomenklatur. Kata Isa Al-Masih kita rubah menjadi Yesus Kristus. Maka nanti di kalender nasional akan tertulis kebangkitan Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari bagaimana kita memelihara keberagaman dan menghargai keyakinan-keyakinan yang kita yakini sebagai umat beragama. Kementerian Agama bertekad bahwa kami adalah kementerian untuk semua agama. Kami tidak memberikan pelayanan-pelayanan khusus, tapi bagaimana nilai-nilai keagamaan ini menjadi landasan, menjadi dasar kita semua untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan kepada seluruh umat Katolik di seluruh pelosok negeri ini selamat Hari Natal. Semoga Natal memberkahi kita semua. Terima kasih. Shalom. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari perwakilan Kementerian Agama ya, yang telah membicarakan hal ini, dan memang benar-benar sudah menjadi agenda mereka untuk mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di kalender, dan itu sudah disahkan oleh pemerintah, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, kalau ada lagi orang yang masih ngotot-ngototan bahwa Nabi Isa yang ditulis di dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Alkitab, maka ya ini yang kita gunakan untuk menjawab mereka bahwa Indonesia saja, Kementerian Agama saja itu sudah memberikan perbedaannya. Lalu apalagi yang mau diperdebatkan? Ya, jadi teman-teman sekalian, fix juga apa yang telah dijelaskan oleh saudara kita Elia di podcastnya Dr. Richard Lee. Dan tentu teman-teman sekalian, hal itu ya sama sekali tidak mengganggu agama lain. Ya, karena memang dia menjelaskan dari sisi sejarah dan juga tentang silsilah daripada Yesus Kristus ini dan silsilah Nabi Isa, ya, alaihi wassalam. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah sangat jelas bagi kita, dan biarlah informasi ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengcounter iman kita, ya. Memang tidak lain dan tidak bukan, memang tujuannya adalah untuk mengcounter iman kita agar lagi jangan ada yang mengganggu ketenteraman ya umat beragama. Karena selama ini teman-teman sekalian selalu kita dijadikan kafir karena kamu mentuhankan Yesus, itu kan Yesus hanya nabi ya kan. Jadi nggak boleh lagi. Kenapa? Karena udah dikasih pemisah ini. Ya, jadi kalau memang Anda menganggap nabi, ya Nabi Isa dong, ya bukan Yesus gitu ya. Bukan Yesus, karena Yesus bukanlah Isa, Isa bukanlah Yesus ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita dengarkan yang terakhir ini ada satu murtadin ya, orang Makassar ini ya, seorang perempuan. Dan kita langsung saja mendengarkan dia tentang juga pemahamannya sebelum masuk Kristen tentang Nabi Isa dan Yesus Kristus. Dan saat ini dia menjadi apologet atau menjadi seorang yang sedang mengcounter imannya dan menolak keras kalau Yesus disamakan dengan Isa ya, karena dia udah paham, dia udah mengerti karena udah masuk ke agama Kristen. Ternyata Isa bukanlah
Yesus. Oleh karenanya kita langsung saja mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Saya pernah Islam, jadi saya paham apa yang ada di benak kalian. Dulu juga saya berpikir bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Dan setelah saya pelajari teman-teman ya, ternyata Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Kenapa? Dari mulai silsilah, mukjizat, berbeda. Dan Yesus itu bukan Isa. Karena Yesus adalah Yeshua HaMashiach, itu adalah Mesias. Ya, bukan Nabi Islam, bukan. Kalian salah. Dan ini lucu teman-teman ya. Sejak kapan Yesus berkata, aku hamba Allah, aku diberikan kitab Injil? Nggak pernah. Kalau kalian berpikir itu adalah Yesus, kalian salah betul. Karena Yesus itu datang ke dunia tidak bawa kitab. Injil itu Yesus itu sendiri. Ya, bukan kitab. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar baik. Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang murtadin asal Makassar ini, dan kita paham betul teman-teman sekalian apa yang dijelaskannya itu suatu hal yang real ya, dan kebenaran ya. Kalau Ahmad Kenama bilang data valid. Inilah data valid. Jadi dari silsilahnya, kelahirannya gitu ya, udah berbeda. Kemudian keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya, kemudian kematiannya, kedatangannya di akhir zaman itu sudah berbeda sekali. Itu sebabnya kita selalu berulang-ulang bahwa Yesus dan Isa itu tidak sama, yaitu pribadi yang berbeda. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita tetap bersuka cita, bergembira, dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Agama yang memang sudah mengganti ya, mendengarkan keluh kesah daripada kekristenan dan mengganti nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di kalender Indonesia. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.